Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam video ini saya akan membahas mengenai materi pengarahan atau directing. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andini Hermansyah, NIM 22053173. Saya mahasiswa dari kelas 2 MB6, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D4 Manajemen Bisnis. Kita masuk pada pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian pengarahan atau directing. Pengarahan ini merupakan fungsi pokok ketiga dalam fungsi manajemen yang bisa kita jalankan. Secara umum, pengarahan merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi iringan, saran, perintah-perintah atau instruksi pada bawahannya dalam menjalankan tugas masing-masing agar terlaksanakan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Singkatnya, directing itu yaitu mengarahkan, memimpin, menjalankan, memerintahkan, dan membimbing. Berikutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu cara yang tepat dalam pengarahan. Ada 4 cara yang tepat dalam pengarahan. Yang pertama yaitu melakukan orientasi mengenai tugas yang akan dilakukan, yaitu di mana seorang atasan akan memberitahukan kepada bawahannya mengenai tugas apa saja yang harus dia lakukan. Yang kedua yaitu perintah. Perintah ini sendiri merupakan permintaan dari seorang atasan kepada bawahannya untuk melaksanakan atau menanggulangi suatu kegiatan tertentu pada situasi tertentu. Perintah juga dapat berupa petunjuk umum atau petunjuk khusus. Berikutnya yang ketiga yaitu delegasi wewenang. Delegasi wewenang ini di mana seorang pemimpin menyerahkan sebagian wewenangnya kepada bawahannya yang sudah ditunjuk untuk membuat atau melaksanakan tugas dalam suatu bidang tertentu yang telah ditetapkan agar semua pekerjaan dapat selesai dengan tepat waktu dan efektif dan efisien. Berikutnya motivasi. Motivasi ini merupakan sikap yang mempengaruhi atau mendorong seseorang untuk mencapai hal-hal yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Motivasi juga ini merupakan cara pendekatan dari atasan kepada bawahannya dengan maksud menjaga hubungan baik agar bawahannya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu karakter pengarahan. Ada 6 karakter. Yang pertama yaitu persuasive function adalah sebuah bentuk pengarahan yang digunakan di berbagai tingkatan organisasi dan perusahaan. Jadi, setiap manajer atau setiap atasan akan memberikan petunjuk kepada masing-masing bawahannya. Yang kedua, continuous activity, yaitu fungsi directing harus dilakukan secara terus-menerus tanpa henti selama perusahaan atau organisasi tersebut beroperasi. Jadi, sepanjang perusahaan terus berjalan, maka pengarahan akan dilakukan secara konsisten dengan cara yang kualitas pengarahannya yang harus berkembang. Berikutnya yang ketiga yaitu human factor. Human factor ini adalah perilaku manusia, yakni perilaku yang tidak sulit diprediksi dan bersifat kompleks. Fungsi manajemen directing sangat berkaitan erat dengan human factor ini, baik di perusahaan maupun organisasi apapun. Berikutnya yang keempat yaitu creative activity. Creative activity ini salah satu fungsi directing yang paling utama, yaitu mengubah rencana menjadi tindakan. Tanpa diarahkan, seorang karyawan akan lebih pasif karena tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Melalui directing ini, mereka dapat diarahkan menjadi lebih aktif, memberikan tenaga, pikiran, dan ide-idenya secara maksimal. Berikutnya yang kelima, yaitu executive function.
executive function ini ialah di mana bawahannya menerima dan melaksanakan instruksi hanya dari atasannya saja. Fungsi manajemen directing akan dijalankan oleh semua eksekutif atau semua manajer di semua tingkatan. Dan berikutnya yang terakhir yaitu delegated function, yaitu semua atasan memiliki keterbatasan dalam memimpin bawahannya. Maka dari itu fungsi directing ini membuat upaya pengarahan menjadi lebih mudah. Delegated function ini juga ialah pengarahan yang langsung berhadapan dengan para bawahannya. Sebagai seorang atasan, harus bisa mengetahui perilaku dari setiap bawahannya, namun hal tersebut tidak sepenuhnya bisa dilakukan, sehingga mereka harus mengkondisikan perilaku bawahannya ke arah tujuan yang sudah direncanakan. Ya, faktor-faktor pengarahan yang berkaitan dengan fungsi pengarahan ini yaitu ada faktor individu, motivasi dan kepemimpinan, kelompok kerja dan motivasi dalam organisasi. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita mengenai materi directing atau pengarahan dalam video kali ini. Namun sebelum itu saya mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kurang dipahami. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya sampaikan terima kasih.